Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA, tema 3, subtema 1, makanan sehat bersama SD Masjid Syuhada. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Contoh pada hewan berikut ini adalah serangga. Urutan organ pencernaan hewan pada serangga yaitu mulut, kemudian tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Berikut contoh organ pencernaan pada sapi yang biasa disebut dengan hewan ruminansia. Urutannya sebagai berikut: dari mulut ke kerongkongan, kemudian ke rumen, mulut lagi, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan terakhir anus. Organ pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali atau dikenal dengan memamah biak. Contohnya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Hewan ruminansia memiliki 4 lambung, yaitu yang pertama, rumen atau perut besar. Lambung ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi bubur, dan saat istirahat makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Yang kedua, retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Yang ketiga, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan yang keempat, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Contoh organ pencernaan pada hewan lainnya. Yang pertama, ikan. Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang kedua, katak dan reptilia. Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Ketiga, burung. Dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Yang keempat yaitu mamalia. Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Berikut gambarnya. Yang pertama, mulut, yaitu tempat makanan dihancurkan. 2. Kerongkongan, yaitu saluran penghubung mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung, tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim.
4. Usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. 5. Usus besar, yaitu tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Dan yang keenam, anus, saluran pembuangan sisa pencernaan. Berikut keterangannya. Yang pertama, mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis menggunakan gigi. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menggiling makanan. Pencernaan kimiawi menggunakan air ludah yang mengandung enzim petialin atau amilase. Yang kedua, kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik atau meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung berlangsung pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi melalui proses meremas makanan oleh otot dinding lambung. Pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan getah lambung, yaitu asam lambung atau HCl, renin, dan pepsin. Yang keempat, usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Enzim yang terdapat pada usus halus ada 3, yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Yang kelima, usus besar. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri Escherichia atau E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Yang keenam, anus. Anus adalah lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran sisa makanan dalam bentuk feses. Proses pencernaan pada manusia, mari kita ingat-ingat kembali. Urutannya yaitu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Anak-anak, demikian tadi yang Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.